ini adalah mantra nama Tuhan. Kisah Para Rasul 19 ayat 8 dan seterusnya. Ya, mari kita simak baik-baik saudara ya. Saya akan membacakannya untuk saudara. Ayat 8. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Elohim, kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya, datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Kemudian daripada itu semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timoteus dan Erastus, mendahuluinya ke Makedonia. Tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu, timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seseorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usaha itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ya, saudara, ini adalah cerita tentang Rasul Paulus, ya. Bagaimana seorang Rasul Paulus rajin memberitakan Injil dan mengajar murid-murid baru secara berpindah-pindah. Ya, dia di rumah ibadat, lalu dia pindah katanya ke ruang kuliah Tiranus.
Dan dia mengajar katanya selama 2 tahun di Efesus, di ruang kuliah Tiranus. Nah, Efesus ini di mana, saudara? Nah, Efesus ini kalau masa sekarang ini adalah, dulunya adalah kota Romawi kuno, terletak di Turki. Ya, jadi saudara, Efesus ini di Turki pada masa sekarang ya. Nah, katanya dia mengajar sampai semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan bahwa Yesus adalah jalan keselamatan. Nah, ini saudara luar biasa, saudara ya. Dia 2 tahun ngajar, lalu pindah ke tempat lain, dan dia katanya, saudara, menurut sejarah, dia berusaha, punya usaha tenda, saudara ya, menyewa-nyewakan tenda, mungkin ada yang lainnya untuk menghidupi penghasilannya, untuk menghidupi dirinya dengan penghasilan sendiri. Dan melalui pelayanan Paulus, Rasul Paulus ini, saudara, luar biasa, banyak mujizat kesembuhan terjadi, bahkan melalui sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus. Ya, jadi saudara, ini luar biasa, saudara ya. Sapu tangan yang pernah dipakai Paulus, ya, ini sapu tangan, saudara, biasanya untuk apa, saudara? Ini biasanya untuk lap keringat, lap mulut, saudara ya. Tapi entah kenapa bisa tercecer atau gimana, tidak tahu, saudara, bisa dipungut orang, lalu sapu tangannya ini, ada orang sakit, diletakkan sapu tangan di atas orang sakitnya sembuh, saudara. Ini ada keajaiban, saudara. Pada masa itu ada keajaiban. Kain-kain yang pernah dipakai Paulus, nah ini tidak disebut secara spesifik. Bisa aja, saudara, kain-kain yang sepotong kain atau baju atau handuk dipakai Paulus. Ada orang sakit, saudara, diletakkan di atas orang sakitnya sembuh, saudara. Ya. Tapi, saudara, mujizat ini hanyalah sebagai tanda bahwa Injil sedang diberitakan. Nah, ini yang bahaya, saudara ya. Benda-benda ini di masa-masa lain waktu, di masa mendatang, bisa berbahaya, bisa jadi berhala. Nah, pada masa itu pengetahuan belum banyak. Jadi kadang orang nggak tahu berdoa, barang-barang yang dipakai Paulus dikutip, diambil, diletakkan atas orang sembuh, orang sakit, maka orang sakit sembuh. Ya, inilah yang terjadi pada masa itu. Nah, lalu saudara, ada 7 orang anak Skewa. Di kota Efesus itu banyak mujizat terjadi. Lalu ada 7 orang anak Skewa. Siapa Skewa ini? Ini adalah seorang imam Yahudi. Imam Yahudi yang bernama Skewa punya 7 orang anak. Jadi saudara, menurut sejarah, di Efesus pada masa itu, saudara, orang-orang banyak penyembah berhala. Mereka menyembah, katanya, dewa Artemis, ya. Ada dewa Artemis. Ya, ada dewa Artemis. Nah, siapakah dewa Artemis itu? Itulah yang disembah. Kalau menurut sejarah, saudara, dewa Artemis ini dewa kesuburan, dewa perempuan. Ya, kita nggak bicara dulu mengenai sejarah, saudara. Tapi di tempat itu, di Efesus, penuh dengan jampi-jampi. Ya, penuh dengan kuasa kegelapan. Nah, jadi banyak orang sembuh pada pelayanan Paulus. Banyak orang yang kerasukan setan sembuh. Lalu 7 orang anak Skewa ini berusaha mengusir setan. Mereka keliling negeri mengikuti gaya Rasul Paulus. Katanya mereka keliling negeri. Kalau keliling negeri ini berarti, saudara, 7 orang anak Skewa ini termasuk orang yang rajin, saudara. Dan mereka mengucapkan nama Yesus.
Ya, mereka mengucapkan nama Yesus mengusir setan. Mereka katanya apa? Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Aku menyumpahi kamu. Jadi saudara, kalau ada orang kerasukan setan, mereka ngusir juga. Tapi jangan terkecoh dengan kalimat aku menyumpahi. Mungkin itulah yang mereka tahu waktu itu. Aku menyumpahi. Samalah itu dengan kalimat aku mengusir setan demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Nah, saudara, secara teori mereka percaya kepada nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Ya, secara teori mereka percaya kepada nama Yesus yang diberitakan Paulus. Jadi mereka waktu ngusir itu mereka bilang, kami usir, kami sumpahi demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Nah, secara teori mereka percaya, saudara. Kalau melihat kegiatan mereka, 7 orang anak sekewa ini, mereka mendukung dan membantu pemberitaan Injil. Ya, mereka bantu tuh pemberitaan Injil, rajin keliling-keliling negeri katanya. Mereka ingin membantu Paulus dalam pengusiran setan-setan yang mungkin sudah sering terjadi. Banyak orang kerasukan setan di Efesus karena mereka menyembah dewa, menyembah patung. Ya. Secara praktek dan niat hati, saudara, hati mereka cemar. Nah, ini saudara. Secara praktek dan niat hati mereka cemar dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka memakai jampi, mereka masih pegang kepercayaan lama, tapi mereka memakai kuasa Tuhan juga. Ada motif untuk mencari untung. Bisa jadi, saudara, uang atau apa, saudara, tapi ada motifnya, saudara. Nah, ini yang hati-hati, saudara. Berhati-hati, saudara. Ya, niat hati mereka cemar. Ya, mereka malah mendapat celaka saat mereka mempergunakan nama Tuhan Yesus secara sia-sia. Nah, saudara, saya berpikir selama ini bagaimana mengucapkan nama Yesus secara sia-sia. Apalagi ada firman Tuhan di Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Saudara, selama ini saya berpikir bahwa bagaimana menyebut nama Tuhan sembarangan? Mungkin mengejek-ngejek nama Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus itu ini, Tuhan Yesus itu ini. Mungkin kita buat mungkin bahasa-bahasa kotor, atau mungkin ada orang mencaci-caci foto Tuhan Yesus, gambar Tuhan Yesus, kepercayaan orang kepada Tuhan Yesus lalu dihina. Saya pikir itu, saudara. 7 orang anak sekewa ini mengusir setan, lalu setannya bilang, Yesus aku kenal, Paulus aku kenal. Kalau kamu, aku nggak kenal. Ya, ini masih syukur, saudara. Iblis yang bilang aku nggak kenal, setannya bilang aku nggak kenal. Jangan sampai Tuhan Yesus yang membilang nanti saudara sama kita, aku nggak kenal sama kamu. Kalau masih setan yang bilang kita nggak kenal sama kita, masih lumayan, saudara. Kenapa dibilang begitu? Inilah 7 orang yang memakai nama Yesus secara sembarangan. Nah, tanpa sadar kita juga bisa loh terlibat dalam hal seperti ini. Pakai nama Yesus, ya. Kadang-kadang kita berjalan di satu tempat yang sepi, tiba-tiba kita merinding, kita bilang dalam nama Yesus. Kadang-kadang ada suatu masalah,
ada mungkin kecelakaan, dalam nama Yesus. Nah, apakah seperti itu, saudara? Mari kita belajar lebih lanjut, saudara ya. Mistik zaman dulu versus mistik modern. Nah, apa itu mistik, saudara? Ya. Kalau mistik zaman dulu, inilah model dukun. Ya, model dukun. Ada orang sakit, pergi ke dukun. Ada orang kehilangan barang, pergi ke dukun. Lalu saudara, dukunnya komat kamit, baca mantra, lalu dia seperti kesurupan, pakai jimat, mungkin ada sihir, ada kemenyan, alat-alat peraga. Nah, ini gampang dikenali, saudara. Langsung gampang dikenali. Ini pasti dukun. Ya, lalu dia kesurupan. Oh, kamu kenapa usahamu tidak laris? Ada yang benci sama kamu. Lalu dia ambil entah mangkok atau apa, dia lihat, menerawang. Nah, ini mistik zaman dulu. Ini udah pasti dukun atau peramal. Itu gaya-gaya zaman dulu. Mistik zaman sekarang. Mistik zaman sekarang itu memakai nama Tuhan Yesus. Tapi pakai jimat. Saya pernah mendengar orang-orang seperti ini, saudara. Pakai nama Yesus berdoa, tapi pakai jimat. Nah, ini versi kayak 7 anak Skewa tadi. Anak Imam Skewa. Kadang dia bisa kesurupan. Tapi kesurupan versi Kristen. Mungkin kesurupan Nabi Elia. Atau kesurupan Nabi Musa. Lalu dapat penglihatan. Pakai minyak juga, saudara. Pakai Alkitab juga. Nah, praktik begini masih bisa dikenali. Tapi orang masih bisa terkecoh. Nah, inilah model anak Imam Skewa. Setannya nggak pergi. Mungkin dia kasih nasihat, saudara kurang rajin, kau kurang rajin. Ini ada dapat penglihatan aku. Aku berdoa, pakai nama Tuhan Yesus. Ini jelas-jelas saudara mistik. Seperti 7 anak Skewa. Ya, praktek begini masih bisa dikenali, tapi orang masih bisa terkecoh. Nah, ada satu lagi, saudara. Mistik dalam gereja. Nah, mistik dalam gereja ini mengusir setan dengan memakai nama Tuhan Yesus. Setannya pergi. Diusir setan memakai nama Tuhan Yesus. Setan pergi. Tapi si pengusir setan hidupnya tidak mau seperti Yesus. Malahan dia punya karakter dan moral yang bobrok. Nah, hati-hati saudara ya. Ini mistik dalam gereja. Nah, kita kenali lebih dalam mistik dalam gereja. Ini sangat sulit untuk dikenali karena tanpa sadar kita ikut terlibat di dalamnya. Ya, tanpa sadar kita terlibat. Karakter kita bobrok, tapi suka bersaksi tentang keajaiban Tuhan. Kalau cerita tentang ajaib, keajaiban Tuhan, mujizat, wah, langsung saudara tertarik. Suka pengalaman mistis. Suka yang namanya penglihatan. Suka yang namanya nubuat. Mimpi-mimpi. Suka dengan urapan-urapan. Bahkan kalau bisa ada benda-benda seperti sapu tangan Paulus. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang khotbah di mimbar memakai sapu tangan Paulus seperti sapu tangannya sendiri, tapi gayanya seperti gaya Paulus. Nah, ini saudara mistik dalam gereja. Ada lagi menaikkan iman, lalu berbahasa roh kuat-kuat. Ya, padahal Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Malas baca Alkitab, malas ibadah, malas berdoa. Lalu cuman modal bahasa roh, imannya katanya naik.
Ini mistik, ini pembohongan, saudara. Nah, lalu saudara, kita menyanjung nama Tuhan Yesus. Mengagungkan, terpujilah kau Tuhan, kau luar biasa, engkau dahsyat. Kusanjung namamu Tuhan. Ya, kita seolah-olah mengagungkan nama Tuhan, menyanjung-nyanjung nama Yesus. Dan merasa Tuhan itu tersanjung dan bangga dengan pujian kita. Padahal kita tanpa sadar kita sedang merendahkan karakternya. Apakah Tuhan pernah haus pujian? Ya, apakah Tuhan itu haus pujian? Pingin kali Tuhan dipuji-puji. Lalu Tuhan senang bangga dengan kita. Oh, anakku si Faber ini suka muji-muji aku senang. Memakai nama Tuhan, tapi sekedar memanfaatkannya untuk mencari berkat. Saudara, ini pasti akan membuat Tuhan marah, saudara. Memakai nama Tuhan, tapi sekedar memanfaatkannya untuk mencari berkat. Kita berdoa, rajin kali kita berdoa supaya berkat Tuhan datang. Saya bukan anti doa berkat. Saya bukan anti doa pakai bahasa roh. Tapi terkadang kita membuat itu fokusnya jadi nomor satu. Saya kasih ilustrasi, saudara. Saya pernah memakai nama baik bapak saya untuk memulai bisnis saya sendiri. Bapak saya pernah stroke. Ya, dia stroke, sakit, nggak bisa lagi untuk bekerja. Lalu dia limpahkan, beri kuasa sama saya. Dia bilang, anakku, pergilah ke Medan, kaulah yang mengendalikan usaha kita ini, dan belanjalah sama toke-toke di Medan. Dia bilang begini, kalau ditanya kau siapa, bilang, aku anak Pak Siagian dari Kisaran, Maringan Siagian dari Kisaran. Nah, pasti kau nanti ditolongnya. Dan benar, saudara, saya pergi ke Medan, saya jumpai toke-toke tempat bapak saya belanja. Ya, lalu mereka bilang, oh kamu anak Pak Siagian ya, Maringan Siagian Kisaran. Lalu mereka bantu, saudara, bantu fasilitas, memberikan barang, bahkan memberikan kredit, saudara, kredit barang. Nah, itu mempermudah saya berbisnis. Lalu apa yang saya lakukan? Saya harus menjaga kepercayaan ini, saudara, menjaga nama bapak saya. Dengan bagaimana? Dengan saya, kalau mungkin saya dikasih kredit atau keringanan, utang mungkin sebulan, nah saya menjaga nama baik ini. Ada pemberitahuan kalau saya belum mampu bayar, ada hubungan baik, saya tidak menipu, saya membayar tepat waktu, saya tidak berusaha menipu dia. Nah, ini saudara akan menjaga nama baik bapak saya. Dan bapak saya pasti senang, toke saya juga senang. Tapi seandainya saya berusaha menipu, mungkin saya belanja sampai 100 juta, lalu saya menghilang, kira-kira apa yang terjadi, saudara? Toke saya pasti akan mencari bapak saya. Dia marah, mencari bapak saya, anakmu itu belum bayar hutang, hutangnya sekian. Dia nggak ada kabar. Nah, bapak saya pasti bagaimana, saudara? Marah. Dia marah sama siapa, saudara? Pasti marah sama saya. Kenapa? Saya sudah merusak nama baiknya. Nah, kira-kira begitu ilustrasinya. Sering kita memakai nama Tuhan Yesus, tapi kita mengecewakan hati Tuhan. Ini mistik dalam gereja, tanpa disadari anak-anak Tuhan, dia terlibat. Ini merusak nama Tuhan, saudara. Seperti anak-anak Skewa tadi, rajin melayani Tuhan, keliling negeri. Saudara, Tuhan tidak butuh bantuan kita untuk perluasan pemberitaan kerajaannya. Bila karakter kita bobrok, bila karakter kita jelek,
Kita hanya pinjam nama Tuhan Yesus, tapi hidup kita tidak berubah. Tuhan kecewa dan dia akan bisa sangat marah. Hanya tinggal tunggu waktu. Itulah mistik dalam gereja, saudara. Doa Bapa kami. Apakah doa Bapa kami? Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Saya buat garis kuning, dikuduskanlah namamu. Apa artinya, saudara? Bukankah tanpa ada manusia dan campur tangan manusia, Tuhan itu tetap kudus. Tapi kenapa harus kita bilang dikuduskanlah namamu? Kekudusannya adalah hakikat dirinya. Tuhan itu kudus, Alfa dan Omega, dari kekal, dari awal sampai akhir, dari kekal sampai kekal, dia kudus. Tapi kenapa harus berdoa? Dikuduskanlah namamu. Ini sebab saudara, ini seperti doa jebakan, saudara ya. Kenapa doa jebakan? Tapi jebakan yang baik, saudara ya. Doa Bapa kami itu doa yang merubah hubungan. Doa yang mendekatkan hubungan. Kenapa, saudara? Karena kita panggil Bapak. Ya, kalau kamu berdoa, panggil dia Bapak kami, Bapak kita, kata Tuhan Yesus. Ini merubah hubungan, membuat kita dekat. Supaya kita dekat dengan Bapak di surga, merasakan kasih sayangnya, kita mencintainya, lalu kita berusaha supaya nama Tuhan itu kudus, dipandang dan diperlakukan orang melalui sikap kita. Sama kayak saya tadi, saudara. Kalau saya tadi membawa nama bapak saya itu bagus, bisnisnya bagus, hubungan bagus, pasti nama bapak saya akan dipuji-puji. Gara-gara apa, saudara? Gara-gara sikap saya, saudara. Di dalam berbisnis yang benar, yang jujur kepada toki saya. Bagaimana sikap kita ketika jatuh cinta kepada pacar? Nah, ini kita flashback dulu sedikit, saudara ya. Waktu kita belum menikah. Bukankah kita berusaha keras supaya dia tertarik pada saudara, pada kita? Dengan jebakan-jebakan cinta. Saya katakan ini jebakan cinta, saudara. Kenapa jebakan? Kita suka sama seseorang. Kita ingin nikah dengan dia. Ya, lalu apa, saudara? Kita kasih pemberian, kita kasih kado. Di telepon suara kita ramah kali. Lembut kali. Perhatian 3 kali 1 hari, saudara. Kayak resep dokter. Kamu sudah makan? Itu makan pagi. Ya, makan siang. Kamu sudah makan? Makan malam. Kamu sudah makan? Mungkin ada yang sampai 4 kali, saudara. Tengah malam, kamu sudah makan? Jatuh cinta membuat semuanya jadi baik. Jatuh cinta membuat indah semuanya, saudara. Tapi indah mendadak, belum permanen. Nah, kira-kira seperti itu, saudara. Untuk permanen, saudara, itu harus melatih diri. Ya, saya, saudara, ya ini bercanda, saudara ya. Istri saya itu, wah lembut kali di telepon, saudara. Saya dengar teleponnya, saudara, kalau saya dengar di telepon dia berbicara kepada saya, halo bang, saya langsung berbunga-bunga, saudara. Itu jebakan cinta, saudara. Tapi jebakan cinta yang baik, saudara ya. Amin. Saya rasa semua kita sudah pernah merasakannya. Bagi yang belum berkeluarga, pasti juga akan seperti itu. Ya, kata-katanya indah. Nah, arti dikuduskanlah namamu. Bagaimana cara kita membuat pasangan kita dihormati? Nah, saya buat aplikasinya dalam rumah tangga. Membuat pasangan kita dihormati di dalam rumah tangga kita oleh anak-anak. Kita tidak bisa mengharapkan anak-anak kita menghormati pasangan kita dengan mengatakan, kamu harus menghormati mamamu, hormati papamu. Tapi di waktu lain, anak-anak kita melihat kita bersikap kasar kepada orang yang harus dihormatinya. Ya, istri saya pernah nasihati anak-anak. Sharon, Darlin, Beraniman, kamu sopan sama papa. Kalau kamu nggak hormati papa,
teman-temanmu nanti melihat kamu nggak hormat sama papa, sama. Teman-temanmu juga nggak akan bisa menghormati papa. Itu dimulai dari diri kamu. Mama hormat sama papa, kalian juga harus hormat sama papa. Nah, itu contoh-contoh sederhana, saudara. Itu contoh-contoh sederhana, begitulah kita menguduskan nama Tuhan. Ya. Menguduskan nama Tuhan dengan apa, saudara? Dengan sikap hidup kita. Kalau tidak seperti itu cuma mantra. Ya, ada Alkitab, ada sesajen, ada lilin, seolah-olah rohani, tapi sebenarnya itu mantra, saudara. Kita harus bertobat, saudara. Saya juga bertobat, saudara. Bila kita memakai nama Yesus hanya untuk kepentingan pribadi kita, tanpa kita berusaha membuat si pemilik nama merasa terhormat dengan sikap kita, maka pemakaian nama Yesus cuma sekedar membaca mantra. Ya, saudara. Ini mistik dalam gereja yang tidak disadari banyak orang. Bukan hanya, hamba Tuhan juga banyak melakukannya, saudara. Bukan hanya jemaat-jemaat biasa. Inilah yang disebut juga mistik dalam gereja, mistik dalam kekristenan. Kita berusaha membentuk image kita di hadapan manusia, di hadapan orang lain. Tapi kita gagal membentuk image kita di hadapan Tuhan. Ya, saya lihat berita di TV, saudara pasti saudara tahu semua, saudara ada seseorang ditangkap karena narkoba. Dia kalau tampil di TV, wah ini terkenal sekali, saudara. Dia bisa meramalkan masa depan, meramalkan masa depan orang lain, bahkan meramalkan masa depan apa yang terjadi di tahun 2020. Wah, ini sampai stasiun TV menyiarkannya, terkenal di mana-mana, di medsos. Tapi saudara, dia ternyata pemakai narkoba. Waktu dia ditangkap, dia nggak tahu dia bakal ditangkap. Dia bisa meramal orang lain, tapi dia nggak bisa meramal dirinya sendiri. Kalau dia hebat, seharusnya sebelum polisi tahu dia bisa menghindar. Wah, aku bakal ditangkap, polisi akan datang. Nah, seperti itulah saudara, banyak kehidupan kekristenan. Tanpa sadar memakai nama Yesus, tapi hidupnya tidak berubah. Itu mistik. Saudara, mari kita berubah. Mari kita bertobat, saudara. Seperti yang diinginkan Tuhan Yesus. Amin. Saudara, jangan memakai nama Tuhan sembarangan. Bukan artinya saudara, ya udahlah, nggak usah pakai lagi lah nama Yesus. Saudara salah juga, karena saudara sudah mengenal Yesus. Latih diri kita, saudara. Bagaimana hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Jangan sekedar memakai nama Yesus, saudara. Hanya untuk kepentingan ajas manfaat. Demikian firman Tuhan, saudara, pada hari ini.